Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Haji. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, Bapak, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf nih Bu Haji, sebelumnya saya mengganggu waktunya di tengah kesibukan Bu Haji. Saya maksud dengan teman-teman saya ini ingin melakukan wawancara Bu Haji. Kaitannya dengan kepemimpinan Bu Haji dalam mengelola sekolah, di dalam pengambilan keputusan. Yang mungkin dalam mengambil keputusan ini pasti ada semacam dilema etika ya Bu Haji ya. Bu Haji mungkin dihadapkan pada situasi yang sulit. Nah, kami bermaksud ingin tahu bagaimana proses dari keputusan tersebut dibuat. Ya. Mohon izin ya Bu Haji ya, mungkin silakan, Pak. jadi menyita waktunya. Insya Allah nanti akan saya jawab lah sesuai dengan apa Bapak sampaikan. Baik Bu Haji. Nah, untuk yang pertama yang saya tanyakan kepada Bu Haji adalah bagaimana sih Bu Haji kalau dalam suatu permasalahan yang terjadi di sekolah ini Bu Haji mengambil analisis kasus atau mengidentifikasi kasus tersebut, apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau berupa rujukan moral? Terima kasih Pak Ahmad ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa dilema etika yaitu ketika kita harus mengambil keputusan di antara dua keputusan yang sama-sama benar. Betul. Ya, jadi sama-sama benar. Kemudian tapi kalau rujukan moral itu sudah jelas, yang satu benar, yang satu salah. Nah, memang kita agak berat kalau yang sama-sama benar. Maka itu dalam mengambil keputusan atau mengidentifikasi yang tadi Bapak sampaikan itu, kasus-kasus apa sih yang akan kita bagaimana kita mengatasi kasus-kasus itu gitu. Biasanya saya mengaitkan dengan program, ya, peraturan sekolah, apa yang sudah kita buat nih di peraturan sekolah. Kemudian kode etik profesi juga, kode etik profesi guru, juga kode etik profesi kepala sekolah. Jika mengambil keputusan itu kita jangan lepas dari logika dan hati nurani. Ya, jadi untuk keduanya ini kita tidak boleh mendahulukan logika atau mendahulukan hati nurani, tapi kita harus bisa menyeimbangkan keduanya dalam mengidentifikasi itu. Dan saya juga meminta masukan dari pengawas atau yang berwenang di atas saya, juga dari wakil kepala sekolah saya. Selanjutnya Bu Haji, Ya. saya mau nanya nih Bu Haji, gimana Bu Haji melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dimana di situ ada dua kepentingan Bu? Yang dilema. Iya. Baiklah Pak Alfian, tadi barangkali di awal sudah saya jelaskan bahwa ada yang disebut dilema etika. Itu ketika dua keputusan yang akan kita ambil itu dua-duanya benar, ya. Nah, dari logika yang antara logika dengan hati nurani, kita jangan mendahulukan salah satu, ya, tapi kita menyeimbangkan dengan skala prioritas tetap, ya. Di antara dua pilihan yang benar ini kira-kira skala prioritasnya mana yang paling, ya, benar-benar kan bisa sama-sama benar, tapi yang paling baik dari kebenaran ini menurut keadaan atau hal yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu saya juga meminta pendapat, ya, memberikan pendapat atau kesepakatan dengan guru-guru. Jadi dengan semakin banyaknya masukan dari guru-guru, dari teman-teman, ya, kita akan bisa mengambil keputusan yang sudah tadi berdasarkan musyawarah. Karena keputusan itu adalah keputusan yang harus kita ambil karena dua-duanya baik, memang agak sulit, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan itu memang sulit kalau kita harus mengambil keputusan dua-duanya baik. Kalau salah satu benar itu kita lebih mudah, ya. Maka dari itu saya mendahulukan kesepakatan atau bermusyawarah dengan guru-guru, dan kalau toh pada waktu itu tidak bisa kita selesaikan, misalnya ini ada masalah yang harus kita selesaikan tapi tidak selesai di waktu itu, ya kita jangan terburu-buru
mengambil keputusan, tapi boleh kita tunda beberapa waktu untuk diambil keputusan di waktu yang lain. Baik Ibu, tadi Ibu juga sudah jelaskan ya. Nah sekarang saya mau nanya langkah-langkahnya bagaimana ya Bu untuk Ibu bisa mengambil keputusan ini dengan baik. Terima kasih Bu Tini. Langkah-langkah yang kita ambil dengan baik, yang pertama, kita harus mendalami dulu kasus apa nih yang sedang kita hadapi, ya. Apa sih kasusnya? Kemudian setelah kita mengetahui kasusnya, pertimbangan dari kasus itu mau kita selesaikan, kita harus meminta masukan dari katakanlah dari sesama guru atau dari atasan kita kalau memang kita ingin yang lebih baik. Kemudian untuk mengambil keputusan yang terbaik di antara dua yang baik ini, kita mengaitkan hasil keputusan dengan nilai-nilai yang kebajikan yang didasari dengan rasa kepedulian. Lebih berarti yang mana, ya kan? Kita kembali berpikir ke kepedulian itu kan ke hati nurani, ya. Jadi setelah kita lihat kasusnya, kita ambil mana nih yang hati nurani kita lebih cenderung yang mana, gitu. Jadi jangan kita mengabaikan hati nurani, juga jangan diabaikan. Kemudian merefleksikan hasil keputusan serta rencana tindak lanjut. Kalau hasil keputusan yang tadi kita sudah ambil, apa nih kira-kira yang akan terjadi, itu sudah harus kita pikirkan untuk tindak lanjut yang akan datang. Jadi lalu kira-kira hal apa saja yang dianggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Terima kasih Pak Batia. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu kita mengutamakan rasa empati. Apa yang dia rasakan, coba kita turut merasakan. Oh, ini dia merasakan seperti ini nih. Hati kita ada rasa empati kepada orang yang sedang bermasalah atau yang berkasus ini. Kemudian kita relasi, hubungan, ya, berelasi dengan mereka, hubungan. Jadi hubungan itu bukan sekedar dia bicara kita jawab, tapi apa sih yang dia harapkan sebetulnya, yang nanti keputusannya itu setidaknya sesuai dengan yang kasus ini orang harapkan ini. Kalau berkasus itu berarti ada orangnya. Nah, jadi orangnya ini kira-kira apa yang cenderung mau lebih diharapkan dari kedua keputusan yang sama-sama benar. Dan tentu saja kepentingan bersama itu lebih baik daripada kita mementingkan keegoisan pengambil keputusan itu sendiri. Iya, berarti tadi Bu Wanji menganggap itu cara yang efektif ya Bu? Iya. Ada nggak sih Bu tantangannya Bu dalam mengambil keputusan itu Bu? Oh, tantangan yang dilema ini? Iya. Oh, iya. Tantangannya kadang-kadang begini ya Pak, sama-sama baik nih keputusan yang kita ambil kan ininya sama-sama baik nih, dua masalah ya, katakanlah bukan dua masalah, dua item yang sama-sama baik itu, maka kita apakah yang akan kita ambil itu nanti melawan peraturan atau tidak? Ya, jangan sampai kadang-kadang kita merasa ini baik, tapi melanggar aturan. Itu menjadi pemikiran kita, jangan sampai itu melanggar aturan. Ya, yang kedua barangkali tantangan dalam hal mempublikasi hasil keputusan. Kalau kita sudah mempublis, ya, apakah dia punya dampak negatif atau tidak ketika kita sudah mempublis itu? Kemudian selanjutnya, setelah kita mengambil keputusan, maka kita harus siap dengan konsekuensi yang akan kita terima dari hasil keputusan yang sudah kita buat ya Pak Alfian. Baik Bun, lalu nih Bun, kalau seandainya sudah menemukan nih ya hal-hal atau tantangan yang dilakukan, biasanya kalau ada sebuah kasus, biasanya Bunda menyelesaikannya itu ada jadwalnya kah, atau pada saat itu juga langsung diselesaikan, atau mungkin nunggu dulu
nanti ada pas rapat atau bagaimana? Kalau ada kasus, tidak semua bisa kita selesaikan apakah hari ini juga atau mau diselesaikan besok atau dengan jadwal, ya. Tapi kita lihat dulu kasusnya, urgen atau tidak, darurat atau tidak. Kalau kasus itu darurat, kita tidak bisa menunggu atau mengulur waktu, tapi kita harus selesaikan saat itu juga. Kecuali kalau kasus itu bisa, katakanlah bisa kita musyawarahkan dulu dengan tim atau dengan teman-teman, ya kita akan ambil musyawarah. Jadi kita lihat dulu kasusnya, apakah kasusnya itu urgent, darurat, atau masih bisa kita tunda di beberapa saat kemudian, gitu ya intinya. Iya Bu, terus saya mau nanya lagi nih Bu, ada nggak sih Bu seseorang yang membantu Ibu faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu? Barangkali tadi kan kita mengambil keputusan kan melihat peraturan di sekolah ya. Nah peraturan sekolah itu kan sudah melibatkan komite, ya, melibatkan guru-guru, ya, tentu juga dengan persetujuan pengawas. Jadi kalau ada masalah biasanya juga kita dibantu oleh mereka. Katakanlah terutama dari sekolah, ada komite sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru. Nah mereka biasanya bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Ya. Nah selanjutnya dari hal yang tadi disampaikan oleh Bu Haji ya, kaitannya dengan pengambilan keputusan kasus dilema etika ini ya, kira-kira pembelajaran apa nih Bu Haji yang bisa kita petik untuk nanti ke depannya mungkin dalam kasus yang sama dengan kasus dilema etika ini bisa kita gunakan kembali nih. Baiklah, tadi mengambil keputusan dilema etika ya, tadi barangkali sudah paham bahwa dilema etika itu benar dengan benar gitu ya, itu banyak atau sering kita alami. Kalau benar dengan salah sih sudah yakin bahwa kita ambil yang benar gitu ya, tapi kalau ini adalah keputusan yang benar dengan benar, maka pembelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah keputusan yang kita ambil bisa sama-sama benar jika kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah, ya. Jadi tetap ininya ke sekolah ya. Kemudian solusi yang kita tawarkan tidak selalu berupa larangan, tapi bisa diperbolehkan jika keputusan itu berpihak kepada murid dan guru gitu. Jadi memang ini adalah sekarang ini sedang ini ya Pak, dilema etika itu ya, karena kita memang dihadapkan pada pengambilan keputusan yang memang benar gitu. Jadi hanya barangkali kita prioritaskan saja lah mana yang dua keputusan yang akan kita ambil ini mana yang paling benar sesuai dengan masalah dan kondisi saat itu. Tapi memang dalam mengambil keputusan ini tetap harus mempertimbangkan kepentingan murid dan kepentingan guru ya, supaya nantinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Gitu. Mungkin itu saja Bu Haji ya untuk pertanyaan kami terkait dengan bagaimana Bu Haji mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Ya, semoga Bu Haji tetap sehat terus ya Bu Haji ya. Sama-sama. Dan semoga nih sekolah yang Bu Haji pimpin bisa semakin sukses, semakin maju dan berprestasi. Amin. Ya, Terima kasih Pak Bu Batiar. Haji. Ya. Terima kasih Pak Batiar, Bu Tini, Pak Alfian. Semoga Bapak Ibu semua makin sukses. Ya, menjadi guru-guru penerus ya masa kini yang katakanlah ilmunya jauh di atas kami, calon-calon generasi penerus ya. Mudah-mudahan kedepannya pendidikan di Indonesia makin maju. Amin. Ya, terima kasih Bu Haji. Ya. Assalamualaikum Bu Is. Ya, waalaikumsalam. Sehat Ibu Is? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Is, saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol nih Bu Is nih, tentang ada terkaitan saya dengan sebuah tugas yang harus diselesaikan. Sebelumnya saya mau bertanya Bu Is nih tentang ada yang namanya dilema etika Bu Is. Di sekolah ini ada nggak sih Bu Is contoh kasus dilema etika yang pernah Ibu
rasakan? Ya kalau untuk kasus dilema etika ya sebenarnya banyak ya, karena memang murid kita itu banyak, guru juga banyak, jadi kadang-kadang dilema itu kadang-kadang terjadi dengan siswa, kadang-kadang terjadi dengan guru. Oh gitu ya Bu. Terus bagaimana cara Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu? Ya, kalau kita ingin mengetahui itu kasus itu merupakan kasus dilema etika, ya kita harus memahami dulu kasusnya seperti apa, terjadinya bagaimana, dan kemudian kasus yang terjadi itu kita sesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di dinas, dan peraturan sosial yang ada. Jadi masih keterkaitan dengan peraturan juga, begitu Bu ya. Ya. Terus selama ini bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Jadi gini, kalau kita mengambil keputusan itu otomatis tidak saya pribadi yang menentukan penyelesaian kasus tersebut. Jadi ada beberapa pihak yang bisa kita buat bahan pertimbangan. Otomatis nomor satu adalah peraturan yang ada, kemudian kalau memang kita tidak bisa mengatasi di bawah, ya kita minta bimbingan dari atasan, kemudian ke pengawas. Tapi juga kalau misalnya kita masih bisa menangani di bawah, ya kita bisa koordinasi dengan misalnya guru senior atau dengan guru-guru yang bersinggungan dengan kasus yang ada. Misalnya apa dia kasus itu mengarah ke dia bidang olahraga atau mengarah ke olahraga, ke agama. Jadi kita libatkan semua guru itu, kita kumpulkan, kita berkomunikasi. Jadi tetap Ibu berkolaborasi tentang guru-guru yang terkait dengan masalah tersebut ya Bu ya? Pasti. Gitu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu nih yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Yaitu seperti tadi, langkah-langkahnya kita mengumpulkan mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai dengan kasus yang sedang dialami. Kita kumpulkan fakta-faktanya, kita memanggil, kalau ada saksi ya kita panggil saksi-saksinya. Kemudian dari situ baru kita bisa analisa itu kasusnya itu seperti apa kejadiannya. Baru kemudian kita bisa kolaborasi dengan guru-guru atau pihak-pihak yang terkait seperti yang tadi ya disampaikan. Terus Bu, langsung mau nanya Bu sedikit Bu, yang Ibu anggap efektif apa sih Bu dalam suatu pengambilan keputusan itu Bu? Yang pertama yaitu kita harus berpihak kepada siswa. Jadi memang keberpihakan kepada anak itu memang harus nomor satu kita utamakan, karena bagaimanapun juga kan memang kita ini adalah pelayan masyarakat yang utamanya adalah anak didik. Jadi anak itu yang menjadi prioritas utama kita, baru kemudian kepentingan bersama, dan itu bisa pasti ada keterlibatan dengan empati, dengan naluri kita. Nah, biasanya kalau misalkan Ibu ada masalah atau kasus seperti tadi, Ibu biasanya kasus itu langsung Ibu selesaikan, ataukah Ibu membuat jadwal lagi, atau bagaimana cara Ibu menyelesaikan? Oh iya, cara menyelesaikannya ya kita lihat ke seberapa besar efek berapa berat kasus itu. Kalau misalnya memang itu harus urgen, yang memang harus langsung ditindaklanjuti, ya harus cepat kita tanggapi. Takutnya kalau kasus itu dibiarkan akan melebar. Tapi kalau kasusnya itu sekiranya hanya yang ringan-ringan, yang mungkin bisa kita lihat berikutnya barangkali bisa untuk menjadi tambahan
bukti atau memperkuat baru mungkin kita agak lama waktunya. Tapi kalau memang mendesak ya memang harus kita selesaikan langsung. Jadi ibu mempertimbangkan seberat apa Apa, kasus ya. itu. Jadi ibu lihat kalau sekiranya memang Seurgennya urgent seperti banget, apa gitu. kalau- Nggak mungkin kalau misalnya anak kecelakaan nanti ditanganinya kan nggak mungkin. Oh iya betul. Terus ada nggak sih bu seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil suatu keputusan tersebut? Ya pasti ya, karena kan kita nggak bisa, kita manusia, Betul. kan manusia itu tidak sempurna, jadi kita butuh banyak, meskipun nggak ada orang yang bisa, presiden pun punya misalnya penasehat, Iya gitu ya. betul. Jadi kita juga kalau mengambil keputusan ya pasti minimal dengan teman sejawat, dengan seprofesi itu kita minta arahan, terutama yang senior atau atasan kita. Jadi ibu tetap mengkomunikasikan Ya, terhadap pasti. rekan sejawat dan Ya. sebagainya bu. Terus dari yang tadi disampaikan ibu nih, pembelajaran apa sih bu yang bisa kita petik bu dalam pengalaman pengambilan keputusan di 5 etika itu bu? Ya, memang semua kasus apalagi yang berhubungan dengan etika ya itu dilema etika itu kan agak rawan ya. Jadi kita itu harus pintar-pintar mengambil hikmah. Allah itu ngasih masalah pada kita itu pasti ada niatan pelajaran yang diberikan pada kita. Jadi kalau ada kasus apapun itu kita harus bisa mengambil hikmahnya. Jadi intisarinya yang sisi positifnya kita ambil, kita kembangkan atau kita pertahankan, sedangkan sisi negatifnya yang sedikit-sedikit kita hilangkan. Jadi tetap bu ya, dimanapun itu setiap kasus pasti ada positif dan negatifnya. Ya, itu pasti. Yang negatifnya kita buang, positifnya kita ambil. Baik ibu, terima kasih atas wawancaranya. Saya berterima kasih sekali atas kesediaan ibu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih.